Ada Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sebenarnya dipersiapkan untuk dipakai dalam pembukaan Piala Dunia U20. Namun batal sejadi-jadinya Studio Lovers. Guys, Argentina kaget lihat Stadion Indonesia. Begini perbandingan stadion milik Indonesia versus Argentina. Dan ini merupakan dari channel Studio Langit. Jangan lupa seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Kira-kiranya seperti apakah timnas Argentina melihat stadion di Indonesia, terutamanya GBK Gelora Bung Karno, yang mana mereka akan bermain di laga persahabatan FIFA Matchday yang akan bertemu dengan timnas Indonesia versus Argentina. Tanpa basa-basi, ayo kita sama-sama nonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Wow, perbandingan stadion Indonesia versus Argentina. Halo Studio Lovers. Halo. Berbicara sepak bola pasti akan mencakup tentang pembicaraan mengenai pemain, klub, negara, pelatih, hingga wasit. Benar? Namun di antara itu semua ada satu sisi yang sering dilupakan ketika berbicara soal olahraga si kulit bundar tersebut, yaitu stadion. Stadion. Arena para gladiator lapangan hijau tersebut dari masa ke masa dibentuk sedemikian rupa untuk menciptakan kenyamanan pemain ketika bertanding dan penonton ketika menyaksikan sebuah pertandingan. Setelah FIFA resmi menunjuk Argentina sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 menggantikan Indonesia. Nah, kira-kira seperti apa megahnya stadion yang dimiliki oleh Argentina jika dibandingkan dengan stadion yang ada di Indonesia? Yuk kita singkat beritanya melalui video berikut ini. Tapi sebelumnya seperti biasa jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Benar. Wow, ini stadion guys yang akan dibahaskan. Studio Lovers, FIFA mencabut mandat Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun 2023 akibat penolakan terhadap timnas Israel U20 untuk tampil di Indonesia. Ya, itu benar. FIFA pun merasa Indonesia tidak mampu membedakan secara real perkara olahraga dan politik. Infantino telah menekankan jika Piala Dunia U20 memainkan peran kunci dalam upaya FIFA mempromosikan sepak bola junior di seluruh dunia. Terbukti Studio Lovers, sejak tahun 1977, turnamen ini telah menghasilkan sejumlah pemain bintang seperti Maradona, Lionel Messi, Paul Pogba, dan Erling Haaland. Nah, bersedianya Argentina menjadi tuan rumah dinilai sangat layak mengingat fasilitas stadion terbaik dan megah beberapa berada di Argentina. 5 stadion telah disiapkan oleh Argentina untuk Piala Dunia U20 tahun 2023 di bulan Mei ini. Tanpa stadion klub Liga Argentina yang sedang berkompetisi pada 27 Januari hingga 30 Juli 2023. Sebab FIFA menginginkan stadion dengan kondisi lapangan yang baik. FIFA inginkan kondisi stadion lapangan yang baik. Nah, ada Estadio Ciudad de la Plata di Buenos Aires yang berkapasitas 53.000 penonton. Stadion ini bakalan dipakai sebagai venue dalam laga Piala Dunia U20. Stadion ini dirancang oleh arsitek Roberto Nolo Ferreira. Saat peresmiannya Studio Lovers pada tahun 2003 silam, stadion ini dianggap sebagai stadion paling modern di Amerika Latin. Sedangkan di Indonesia ada Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sebenarnya dipersiapkan untuk dipakai dalam pembukaan Piala Dunia U20. Namun batal sejadi-jadinya Studio Lovers. Nah, stadion GBK ini berkapasitas 77.193 penonton. Dinamai untuk menghormati jasa Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama. Ini Presiden Indonesia yang pertama guys, mengenang jasa 78.000. Selanjutnya di Argentina ada Estadio San Juan del Bicentenario yang terletak di San Juan berkapasitas 25.286 penonton. Stadion ini diresmikan pada tahun 2011 lalu. Nah, stadion ini pernah dipakai untuk kejuaraan sepak bola Amerika Selatan tahun 2011 dan 2016, partai final Piala Argentina tahun 2013, final Piala Liga Profesional 2020, dan sebagainya.
Selain dua stadion yang telah disebutkan tadi, venue Piala Dunia U20 selanjutnya ada Estadio Único de Villa Mercedes di San Luis yang berkapasitas 30.000 penonton. 30.000 Stadion penonton. ini diresmikan tahun 2016 lalu. Nah, stadion ini Studio Lovers pernah dipakai untuk final Liga Sepak Bola Villa Mercedes tahun 2022 dan final turnamen Federal A tahun 2022. Studio Lovers, selain GBK Stadion Kapten Iwayan Dipta di Gianyar, Bali yang berkapasitas 25.000 penonton, awalnya juga bakalan dipakai untuk melakukan drawing grup Piala Dunia U20. Namun, agenda penting ini dibatalkan FIFA karena Gubernur Bali Iwayan Koster tiba-tiba menolak timnas U20 Israel tampil di Piala Dunia U20. Sebenarnya nih, stadion ini pada tahun 2020 direnovasi habis-habisan dalam rangka menyambut Piala Dunia U20. Kementerian PUPR mengucurkan dana fantastis loh Studio Lovers, yakni senilai 152,9 miliar rupiah untuk merenovasi. Namun sayang, stadion ini tidak jadi dijejaki oleh anak-anak muda bertalenta tinggi dalam sepak bola. Nggak apa-apa. Sementara Modern. itu di depan mata Argentina juga bakalan menggunakan Estadio Único Madre de Ciudades di Santiago del Estero sebagai venue Piala Dunia U20. Stadion ini berkapasitas 30.000 penonton dan baru diresmikan pada tahun 2018 lalu. Stadion ini juga menjadi arena pertandingan Super Copa Argentina tahun 2019 yang diperebutkan River Plate dan Racing Club, di mana dalam sejarah menjadi salah satu laga dengan kartu terbanyak. Kartu terbanyak. Ada sejarahnya, guys. Andai Indonesia benar-benar menjadi tuan rumah Piala Dunia U20, maka stadion lain yang bakalan dipakai sebagai venue adalah Stadion Gelora Bung Tomo di Surabaya yang memiliki kapasitas 46.806 penonton setelah direnovasi pada tahun 2020 lalu demi menyambut gelaran Piala Dunia U20 tahun 2023. Namun sayang, stadion ini gagal menyambut anak-anak muda terbaik di lapangan hijau. Selain itu, ada Stadion Gelora Sriwijaya di Palembang yang berkapasitas 23.000 penonton yang dibangun pada tahun 2001 silam. Lalu ada juga Stadion Sijalak Harupat yang terletak di Bandung. Stadion ini resmi dibuka tahun 2005 lalu. Stadion megah ini memuat sekitar 30.000 penonton. 30.000 Stadion penonton. ini juga sudah menggunakan rumput berstandar FIFA berjenis Zoysia Matrela Linmer untuk meminimalisir cedera pemain. Kemudian venue terakhir di Indonesia yang selanjutnya digunakan menyambut anak muda berbakat di Piala Dunia U20 adalah Stadion Manahan di Solo yang berkapasitas 20.000 penonton. 20.000 penonton di Solo. Dipersiapkan untuk acara penutupan dan final Piala Dunia U20. Namun impian itu benar-benar terkubur Studio Lovers. Stadion Manahan di Solo, guys. Sementara stadion kelima atau terakhir yang bakalan dipakai oleh Argentina sebagai venue Piala Dunia U20 adalah Estadio Malvinas Argentinas di Mendoza, sebuah kawasan metropolitan sensus terbesar keempat di Argentina. Stadion ini berkapasitas 42.000 penonton. Dan stadion ini dibangun untuk menjadi salah satu lokasi Piala Dunia 1978 dan mengalami renovasi besar-besaran untuk persiapan Copa America tahun 2011. Stadion yang cukup bersejarah ya, Studio Lovers. Cukup bersejarah ya. Oke deh Studio Lovers, itulah perbandingan stadion sepak bola milik Indonesia versus Argentina. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa ya untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Siap. Demikianlah sebentar tadi video dari channel Studio Langit. Argentina kaget lihat stadion Indonesia begini. Perbandingan stadion milik Indonesia versus Argentina. Kita sudah sama-sama lihat ya bagaimana situasi di stadion di Argentina dan juga stadion di Indonesia. Kalau kita lihat sejarahnya, Indonesia akan menjadi tuan rumah U22 ya Piala Dunia ya yang bakal tiba, tetapi akhirnya tiba-tiba jadi batal karena sebab-sebab tertentu yang telah pun diceritakan oleh admin sebentar tadi. Dan ternyata pada kali ini tuan rumahnya yaitu berada di Argentina. Dan kali ini juga kita akan melihat bagaimana perlawanan laga
persahabatan FIFA Matchday di antara timnas Indonesia versus timnas Argentina, sang juara guys ya, yang mana ini akan merupakan satu catatan momen yang sangat-sangat bersejarah. Dan kalau kita lihat ya, tadi itu stadion yang berada di Indonesia juga bukan kaleng-kaleng juga guys. Kalau kita lihat dari segi renovasinya guys, begitu banyak ongkos ya untuk menjadikan stadion di Indonesia sebagai salah satu stadion yang melayakkan mereka untuk menyediakan perlawanan-perlawanan tidak kiralah dari dalam negeri ataupun luar dari negeri. Mereka mahukan yang terbaik dan ini merupakan salah satu kesempatan yang mana renovasi ini tidak menjadi sia-sia karena akan menjadi satu pertandingan ataupun kompetisi yang akan banyak lagi klub-klub dari Indonesia ya, dari luar negeri juga akan berkunjung untuk bermain di lapangan hijau di stadion di Indonesia. Bagi saya tidak kurang hebat kalau kita bandingkan di stadion di Argentina dan juga stadion yang berada di Indonesia. Apa yang paling penting, saya tidak sabar untuk melihat perlawanan laga di antara timnas Indonesia versus timnas Argentina. Ini yang patut kita nantikan, yaitu pada tanggal 19 Juni 2023. Apapun ini adalah perbandingan. Kalau kita lihat nanti timnas Argentina saatnya mereka pergi ke GBK, di stadion GBK guys, Gelora Bung Karno, ini akan menjadi satu kesempatan bahwa bukan kaleng-kaleng juga stadion yang berada di Indonesia, juga bukan kaleng-kaleng untuk kita menjadikan sebagai satu sebut-sebutan ya, karena tidak kurang hebat dari segi fasilitasnya, dari segi renovasinya, dari segi rumput yang digunakan pakai juga ialah standar yang FIFA kehendaki. Ini merupakan juga penyediaan yang seharusnya kita nampak bersih dan rapi daripada Indonesia. Jadi ini satu kesempatan yang seharusnya kita bangga guys. Jadi apapun menurut kalian bagaimana? Ini adalah perbandingan stadion milik Argentina dan juga stadion di Indonesia. Apapun kita doakan semoga dipermudahkan. Apa sahaja yang ada di Indonesia, terutama stadion-stadion milik Indonesia, pasti insya Allah tahun akan datang pasti akan ada juga pertandingan besar sepertinya Piala Dunia. Wow. Oke guys, itu saja dari Uncle. Silakan tulis di ruangan kolom komentar sekiranya ada beberapa komentar dan sebagainya. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.